Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bicara tentang EFT, Emotional Freedom Technique. Jadi sebuah metode terapan atau sebuah metode terapi emosional. Jadi teknik EFT ini adalah sebuah terapi yang mana fungsi atau manfaatnya adalah membantu meringankan problem psikis, emosional atau nyeri yang terjadi di tubuh kita. Baik itu nyeri sendi, kontraksi otot, nyeri leher, pundak, pusing, mual dan seterusnya. Kemudian permasalahan-permasalahan psikis, permasalahan emosional seperti stres, depresi, cemas, trauma, kecanduan atau ketergantungan, fobia, dan lain sebagainya. EFT ditemukan oleh seorang insinyur bernama Gary Craig dari Amerika. Dan pertama kali ditemukan kemudian dikembangkan pada tahun 1990. Jadi Gary Craig ini melakukan sebuah upaya untuk menyusun terapi yang sederhana dan efisien. Karena dia mendapatkan sebuah ilmu dari gurunya bernama Dr. Callahan, yaitu salah seorang dokter penemu teknik TFT Talk File Therapy. Namun oleh Gary, TFT ini diringkas atau diambil intisarinya untuk diramu menjadi sebuah teknik yang simpel dan efisien. Karena untuk memahami dan menguasai teknik TFT itu membutuhkan treatment atau waktu yang cukup lama. Sehingga oleh Gary diramu, kemudian diambil intisarinya, sehingga siapapun bisa mempraktekkan, baik terapi untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, singkat cerita, setelah EFT itu terbentuk, dia melakukan sebuah penawaran terapi gratis kepada orang-orang di Amerika. Bahkan dia keliling Amerika ke desa-desa. Dia minta izin untuk melakukan terapi gratis kepada perkumpulan-perkumpulan Bahkan sampai ke tempat-tempat arisan, klub-klub gathering, bahkan sampai ke perkumpulan para veteran, yang mana di sana banyak orang-orang yang terkena problem traumatik akibat perang. Bertahun-tahun Gary ini melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan metode EFT ini secara gratis, sehingga sudah ratusan bahkan ribuan orang yang ia tolong untuk terlepas dari problem emosionalnya, terlepas dari problem psikisnya, terlepas dari penyakit-penyakit nyeri yang diderita orang bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, kalau kita lihat, Gary ini melakukan sebuah penemuan atau peramuan terhadap metode terapi, tapi ia melakukan dengan tulus, tanpa adanya tendensi atau kepentingan-kepentingan sesaat. Bahkan dari apa yang ia temukan, dia peramu, dia menjadi seorang founder, bahkan dia melayani sendiri, terjun ke masyarakat, terjun ke desa-desa di Amerika. Sehingga tidak hayal ketika kemudian metode EFT ini terkenal dan diterima oleh dunia sampai saat ini. Bahkan dikembangkan oleh para terapis, ada yang mengembangkan dengan istilah SEF atau SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Kapan-kapan kita juga bahas tentang SEF Dan insya Allah kapan-kapan juga kita bahas tentang TFT.
Namun tidak cukup dengan 1 atau 2 video untuk membahas TFT. Bahkan nanti di EFT pun ini tidak hanya 1 video. Kita agendakan nanti 3 episode atau 3 video. Yang pertama prolog atau pemahaman sekilas seputar EFT. Yang kedua nanti kita praktek ya tapping EFT. Dan yang ketiga nanti bonus. Nah, sejak manusia lahir, ketika manusia bayi lahir, sebenarnya Allah sudah memberikan sebuah bekal dari kunci-kunci permasalahan yang nantinya ia akan alami. Atau Allah sebenarnya sudah memberikan resep ya dari setiap emosi-emosi, problem-problem baik fisik maupun psikis yang nantinya akan dialami oleh si manusia itu. Jadi ketika kita punya masalah misalnya emosional, masalah penyakit ya, termasuk penyakit nyeri ataupun penyakit fisik, sebenarnya itu ada satu faktor yang terputus di dalam diri kita. Ada sesuatu yang terputus di dalam diri kita, baik itu dengan emosional kita, kemudian faktor-faktor lain yang terkait dengan emosional. Ada faktor-faktor yang terputus antara hubungan kita dengan Tuhan. Maka ketika kita bisa menyatukan, menyambung kembali faktor yang terputus itu yang kemudian menyebabkan penyakit di dalam diri kita, tentu lambat laun problem yang kita hadapi atau kita alami itu akan selesai, akan membaik, clear. Nah, kita kembali ke Gary ya, sehingga EFT ini kemudian berkembang ke seluruh dunia sampai saat ini. Nah, untuk melakukan praktek EFT itu ada beberapa tahap. Yang pertama, kita harus mengenali problem yang akan kita selesaikan itu apa. Kalau kita mau menyelesaikan masalah kita sendiri, ya kita harus kenali apa masalahnya, apa problemnya. Kalau kita sebagai seorang terapis mau membantu dengan metode EFT kepada orang lain, maka kita harus paham ya, problemnya apa, masalahnya yang mau diselesaikan apa. Nah, setelah kita tahu pasti problem yang akan kita selesaikan, yang kedua adalah mengukur intensitas emosi. Intensitas emosi di dalam diri kita, atau intensitas masalah di dalam diri kita atau klien yang akan kita terapi. Jadi kalau bisa diukur intensitas problemnya antara 1 sampai dengan 10, itu silahkan insting atau diukur sendiri ya dengan pemahaman psikis Anda. Kalau 1 itu berarti sangat ringan, kalau 10 itu berarti sangat berat. Gitu ya. Misalnya nyeri pundak misalnya. Nah, nyeri pundak itu kira-kira antara intensitas emosi atau intensitas problem 1 sampai dengan 10 itu berada di angka berapa? Apakah sangat ringan, cukup ringan, ya kan? Cukup berat ataukah berat? Nah, itu di angka berapa? Apakah angka 1, apakah angka 2, apa angka 5, 8 sampai dengan 10. Itu yang kedua. Setelah Anda mengukur intensitas problem atau intensitas masalah, yang ketiga adalah Anda melakukan sequence atau tapping pada 18 titik akupunktur atau titik meridians. Kalau saya menyebutnya dengan istilah 18 titik akupunktur jiwa. Jadi 18 titik itu adalah titik maksimal. Titik maksimal dari metode EFT ini. Selebihnya bisa Anda hanya mengetuk atau tapping 2, 3 atau 4 titik sesuai dengan waktu yang Anda sediakan.
Nah, kemudian setelah Anda paham permasalahannya apa atau problem yang akan Anda selesaikan apa, yang kedua intensitas problemnya sudah Anda ukur kira-kira berada di angka berapa, interval 1 sampai dengan 10. Kemudian yang ketiga melakukan tapping. Nah, 18 titik akupunktur jiwa atau 18 titik EFT. Yang pertama berada di sini ya, karat. Ini silahkan bisa dipilih tangan kanan atau tangan kiri ya. Ini dengan 2 atau 3 jari tappingnya. 1 ya, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sampai sini angka 7 ya. Kemudian 8 berada di ini V ini ya, V di tengah-tengah tulang V di bawah leher ini. 8, 9 itu berada di bawah puting susu. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan mohon maaf itu berada di bawah ini lipatan payudara. Ya. Kemudian 10 itu berada di ketiak. Itu sejajar dengan puting susu. Ya. Ya, kemudian 11 berada di sini di pergelangan dalam, itu tappingnya dengan 2 jari. 12 berada di pergelangan luar. Kemudian 13 ada di sini. Ini ya, ini jempol di luar, di samping bagian luar ini. Tepatnya di agak bawah, kuku agak bawah ya. Kalau Anda ketuk tapping seperti ini agak sengkring-sengkring gitu rasanya. Kemudian ini 14, maaf ini 14 ya, sini ya, 14, 15, 16, 17. Nah, yang 18 itu berada di titik ini antara jari kelingking dan jari manis ya. Di sini di tengah-tengah ini namanya titik gamut. Nah, ini namanya titik gamut. Jadi ada 18 titik ya. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kemudian 13, 14, 15, 16, 17. Nah, yang ke-18 ada di sini. Ya, di sini ini namanya titik gamut. Itu adalah 18 titik akupunktur jiwa atau 18 titik EFT. Anda bisa memilih, tidak harus ke 18 itu, ke 18 titik itu ada tapping. Itu ya. Namun sebelum tapping itu Anda melakukan sebuah afirmasi terlebih dahulu atau penyerahan diri kepada Tuhan. Misalnya contoh, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, walaupun saat ini saya merasakan pegal atau nyeri di area pundak, saya ikhlas, ya saya serahkan kepadamu rasa nyeri, rasa ikhlas di pundak itu atas izin dan kuasamu, maka rasa nyeri atau rasa pegal di pundak itu hilang. Kemudian barulah melakukan tapping, gitu ya. Itu seputar titik-titik EFT. Kemudian langkah yang selanjutnya, yang keempat, yaitu Anda kembali mengukur intensitas emosi. Ya, kembali mengukur intensitas emosi. Maaf ya, misalnya yang pertama tadi tahu permasalahan, yang kedua Anda mengukur intensitas emosi permasalahan Anda, interval 1 sampai dengan 10. Yang kedua, maaf sebelum tapping saya lupa, Anda afirmasi atau berdoa dulu ya, tadi belum saya sisipkan ya. Nah, jadi doa dulu, dan doa atau afirmasi itu sangat bagus Anda ucapkan sambil Anda melakukan tapping dari titik 1 sampai dengan titik 18. Nah, yang keempat baru Anda melakukan tapping. Setelah selesai baru Anda kemudian mengukur kembali intensitas emosional atau problem Anda. Dari awalnya problem antara nomor 1, angka 1 sampai dengan 10
itu kira-kira berada di interval atau angka berapa. Nah, setelah Anda melakukan tapping itu sudah tidak angka 1 tapi 0. Jadi 0 sampai dengan 10. Kalau awalnya misalnya Anda perkirakan atau Anda ukur dengan pikiran Anda, problem emosional saya atau tekanan psikis akibat terlalu banyaknya pekerjaan sehingga membuat saya penat, itu berada di angka 6 misalnya. Kemudian setelah Anda melakukan tapping itu tadi, Anda ukur kembali intensitas emosi Anda atau intensitas problem Anda sudah turun. Barangkali tidak langsung di 0. Bisa jadi dari 6 ke 4. Ke 3 atau ke 2. Nah, syukur-syukur di 0 atau di angka 0. Berarti kalau 0 sudah selesai. Ya selesai 100%. Termasuk misalnya kecanduan alkohol atau kecanduan pecandu rokok ya. Misalnya mau berhenti dari kebiasaan merokok atau berhenti dari kebiasaan mengkonsumsi minuman keras atau alkohol. Nah, intervalnya bisa jadi Anda ukur di awal itu berada di angka 9 atau 8. Ya, kecanduan di angka 8 atau 9 misalnya. Setelah Anda melakukan tapping atau EFT, kemudian Anda ukur. Tentu pengukuran ini tidak instan kalau ini, karena ini kaitannya dengan kebiasaan sehari-hari yang notabene negatif. Mungkin bisa Anda ketahui setelah selang waktu 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu itu misalnya Anda habis taruhlah 20 bungkus atau 2 pak rokok misalnya, atau 20 botol miras misalnya. Nah, selang 1 minggu kira-kira Anda habisnya berapa? Karena kemungkinan tidak langsung berhenti. Oh, yang tadinya saya habisnya 20 bungkus sekarang 15. Oh, sekarang 10. Nah, nanti di EFT yang kedua, itu Anda ukur lagi intensitas problem atau kecanduannya. Oh, dalam seminggu ini saya hanya habis taruhlah 5 bungkus. Dan seterusnya, sehingga dalam beberapa kali terapi problem Anda selesai sampai di angka 0. Makanya itulah gunanya pengukuran intensitas problem atau emosi, sehingga walaupun mungkin misalnya nyerinya masih ada, namun karena Anda sudah melakukan pengukuran atau intensitas problem itu tadi, Anda paham, Anda tahu, bukan tidak selesai atau tidak sembuh, bukan, tapi berkurang, sehingga nanti lambat laun bisa sembuh atau selesai. Jadi itu sekilas tentang teori atau materi EFT. Besoknya prakteknya nanti di video yang kedua. Itu ya kawan-kawan ya. Sekilas dulu tentang metode EFT. Adapun prakteknya kita nanti insya Allah di video yang kedua, dan bonusnya nanti di video yang ketiga. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau kurang pas di pandangan para pendengar atau pemirsa sekalian. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk para pendengar dan penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.